Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ragil Stiani absen 29 dari kelas 10-2. Nah, di video ini aku akan membahas dua soal matematika. Yang pertama ada fungsi kuadrat dan yang kedua ada persamaan linear. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bye. Oke teman-teman, di sini yang pertama aku akan membahas tentang program linear. Nah, teman-teman ada yang tahu gak sih program linear itu apa? Jadi, program linear itu adalah cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, buat contoh soalnya aku bakalan ngasih satu soal yang bakal kita kerjain bareng-bareng. Jadi, semisalkan ada sebuah perusahaan yang menjual barang jenis A dan jenis B. Nah, barang jenis A ini dijual dengan harga 800.000 per buahnya dan membutuhkan biaya produksi sekitar 200.000, dan untuk waktu pengerjaannya itu membutuhkan waktu 8 jam. Lalu untuk barang jenis B itu dijual dengan harga 1.200.000, membutuhkan biaya produksi sekitar 400.000, dan untuk waktu pengerjaannya membutuhkan waktu 12 jam. Jika modal yang tersedia di perusahaan tersebut hanya 16 juta dan waktu pengerjaannya maksimum 480 jam per bulannya, maka tentukan hasil penjualan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut. Nah, contoh soalnya bisa dilihat juga dari sini. Oke, kita bakal langsung masuk ke penyelesaiannya. Oke, karena tadi udah disebutin soalnya, kita langsung ke permisalannya aja. Misalkan barang si A ini kita samakan dengan X dan barang B itu kita samakan dengan Y. Jadi barang A itu sama dengan 800X dan barang B itu sama dengan 1.200.Y. Nah, setelah itu kita masuk ke pendapatannya sama dengan 800X ditambah 1.200.Y. Kita langsung ngerjain ke biaya membuat satu barangnya. Jadi di situ tuh dijelasin bahwa biaya membuat satu barangnya itu yang A adalah 200.000 rupiah dan biaya membuat satu barang B itu totalnya satunya itu 400.000 rupiah. Sedangkan total modal yang tersedianya itu ada di 16 juta rupiah. Nah, di sini kita langsung masuk ke model matematikanya. Jadi 200X ditambah 400Y lebih kecil dari 16 juta rupiah. Nah, di sini kita bagi menjadi 200. Jadi 200X dibagi 200. Maka menjadi X, yaitu X, 1X kan. Kita tulis aja menjadi X. Lalu ditambah 400Y dibagi 200 itu menjadi 2. Jadi kita tulis 2Y dan lebih kecil dari 16 juta rupiah dibagi 200 itu totalnya 80. Nah, jadi hasilnya setelah dibagi itu X ditambah 2Y lebih kecil dari 80. Maka itu adalah persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke waktu membuat barang. Waktu membuat barang A itu membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Lalu waktu untuk membuat barang B itu membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Nah, total waktunya itu 480 jam. 8X, kita umpamakan A itu sebagai X ya. 8X ditambah 12Y lebih kecil dari 480 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Balik lagi yang tadi aku bilang, disederhanakan. Oleh karena itu yang bisa dibagi menjadi yang terkecil itu 4. Nah, jadi 8X dibagi 4 yaitu 2X ditambah 12Y dibagi 4 itu menjadi 3Y lebih kecil dari 480 dibagi 4 yaitu 120. Maka hasilnya adalah 2X ditambah 3Y lebih kecil dari 120. Nah, itulah persamaan yang kedua. Nah, setelah tadi kita nemu persamaan yang pertama sama persamaan yang kedua, kita langsung masuk aja ke TP-nya.
Jadi kita bahas yang A dulu. Kita umpamakan X itu sebagai 0 ya teman-teman. Nah, jadi di situ itu TP-nya misalkan X ditambah 2Y lebih kecil dari 80. X itu seperti yang tadi kita bilang diumpamakan sebagai 0. Jadi 0 ditambah 2Y lebih kecil dari 80. Nah, selanjutnya setelah itu 2-nya itu kita pindahkan ruas, jadinya Y sama dengan 80 dibagi 2. Kenapa? Karena X-nya itu 0. Jadi kita pindahkan yang 2 itu, jadinya yang tadinya 2Y, 2-nya pindah jadi 80 dibagi 2 itu adalah 40. Maka Y-nya adalah 40. Jadi karena X-nya 0, kita umpamakan 0,40. Itu untuk yang Y. Nah, selanjutnya sekarang kita bagian B. Kita umpamakan Y itu sebagai 0. Kalau yang tadi X-nya adalah 0, sekarang Y-nya adalah 0. Nah, jadi di situ itu 2X ditambah 3Y lebih kecil dari 120. 2X ditambah 3Y itu jadinya 0 ya, karena diumpamakannya Y adalah 0. Jadinya 2X ditambah 0 sama dengan 120. Nah, 2-nya kita pindahkan ruas menjadi X ditambah X sama dengan 120 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 60. Jadi X-nya adalah 60. Nah, jadi diumpamakan 60, karena Y-nya 0 jadi 60,0. Oke, kita langsung masuk ke uji TP-nya. Jadi di yang A itu tadi hasilnya 0,40. Nah, sekarang 800 dikalikan 0 itu akan tetap 800. Sedangkan 1.200.000 dikalikan 4 itu menghasilkan 48 juta. Nah, lalu kita coba yang B. Yang B itu tadi adalah 60,0. Nah, sekarang kita umpamakan menjadi 800 dibagi 40 dikali 40 itu sama dengan 48 juta. Sedangkan 1.200.000 dikali 0 itu tetap 1.200.000. Nah, jadi sampai situ kita menemukan nilai maksimumnya adalah 48 juta. Nah, jadi sampai situ buat program linear itu nilai maksimumnya adalah 48 juta. Kita langsung masuk ke soal yang kedua. Nah, oke, setelah tadi kita bahas soal yang pertama itu tentang program linear, kita akan masuk ke soal yang kedua tentang fungsi kuadrat. Jadi di sini aku ngambil soalnya ini X2 ditambah 2X dikurangi 3. Nah, kita langsung masuk ke titik potok sumbu X. Jadi di sini itu kita umpamakan yaitu sebagai 0, maka X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, di situ itu kita harus nyari dulu yang dikalikan itu harus sama dengan yang dijumlahkan. Nah, di sini aku ngambil 3 kali 1. 3 kali 1 adalah 3, 3 dikurangi 1 adalah 2. Nah, jadi di sini itu X ditambah 3 sama dengan 0. Lalu setelah itu X 3-nya pindah ruas, jadinya X sama dengan min 3. Nah, oleh karena itu, jadi X yang pertama itu adalah min 3, jadi diumpamakan min 3,0 gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk X yang kedua itu aku ngambilnya X dikurang 1. Jadi X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 1. Jadi 1,0. Nah, setelah tadi nih kita nyoba titik potong sumbu X, sekarang kita masuk ke titik potong sumbu Y. Jadi di sini karena tadi yang diumpamakannya Y sebagai 0, sekarang X diumpamakan sebagai 0. X kuadrat ditambah
2x dikurangi 3. Nah, jadi kita langsung aja di sini. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurangi min 3. Nah, setelah itu Y-nya sama dengan min 3. Jadi langsung aja 0, min 3. Oke, kita langsung masuk aja ke titik puncaknya. Jadi yang X itu rumusnya negatif B dibagi 2 dikali A. Nah, langsung kita masukin negatif 2 dibagi 2 dikali 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian Y. Yaitu rumusnya Y sama dengan negatif dalam kurung B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C tutup kurung dibagi 4 dikali A. Nah, langsung aja kita masukin negatif dalam kurung 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 3. Nah, tutup kurung dibagi 4 dikali 1. Nah, yang pertama kita jumlahin itu adalah 4 dikali 1 dikali negatif 3, jadi hasilnya 12. Jadi langsung negatif dalam kurung, oh ya, si 2-nya itu 2 pangkat 2 itu kan 4. Jadi langsung aja negatif dalam kurung 4 ditambah 12 tutup kurung dibagi 4. Karena 4 kali 1 itu tetap 4. Jadi hasilnya min 16 per 4. Nah, jadi maka hasilnya itu adalah min 4. Gitu. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke grafiknya. Jadi grafiknya itu bisa dilihat dari sini. Nah, di situ itu grafiknya ada yang X itu min 3 di sumbu X dan 1 di sumbu X. Jadi yang min 3,0 dan 1,0 itu berada di sumbu X. Nah, lalu buat min 3 min 3 itu ada di sumbu Y. Nah, lalu untuk di bagian yang titik puncaknya itu X-nya adalah min 1 itu ada di sumbu X, dan untuk yang Y min 4 ada di sumbu Y. Gitu.